Shalom. Saya pakai masker dengan pakai kacamata, jadi berembun tidak bisa baca. Jadi saya lepas maskernya. Sungguh satu anugerah buat kita jemaat yang bisa datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kesempatan ini bisa menyegarkan jiwa kita yang haus, yang rindu beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema mata Tuhan tertuju pada orang yang setia. Mata Tuhan tertuju pada orang yang setia. Kata setia terdiri dari 5 huruf S, E, T, I, A. Setia. Tapi kalau dikupas sangat dalam artinya, saya hanya menyimpulkannya beberapa karena waktu yang terbatas. Kita akan melihat siapa yang harus setia. Setia dalam hal apa? Kita baca 1 Tawari pasal 28. 1 Tawari pasal 28 ayat 9, demikian saya baca. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Sampai di situ ya. Haleluya. Daud mendidik, mengajar, membawa putranya untuk mengenal Tuhan. Sebagai ayah itu diberikan tanggung jawab. Kalau kita tahu firman Tuhan dan agama apapun juga mengajar orang tua harus membawa, mengajar, mendoakan anak-anaknya untuk mengenal Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saya kalau berdoa, saya yang utama adalah minta kepada Tuhan supaya di dalam hati anak-anak saya itu takut kepada Tuhan. Itu kunci. Jauh sebelum saya bertemu mengenal suami, syarat jauh, bahkan jauh sebelum saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan di sekolah Alkitab, itu doa saya takut kepada Tuhan. Baik saya, baik nanti suami yang diberikan kepada Tuhan, itu yang takut kepada Tuhan. Setelah menikah punya anak, saya ingat betul ya. Sebelum saya hamil ya, itu sudah saya ungkapkan tangan dan suami juga mendoakan nanti anak-anak saya takut kepada Tuhan. Sekali lagi saya akan baca, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kepada siapa kita harus setia? Kepada Tuhan. Bukti kita mau setia kepada Tuhan yaitu beribadah.
beribadah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, puji nama Tuhan. Saya jadi ingat dengan milik Tuhan. Kalau kita rindu menjadi milik Tuhan, Maleakhi pasal yang ketiga, Maleakhi 3 ayat 16 dan 17 demikian. Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi beribadah itu satu himbauan, satu tanda orang yang beribadah kepada Tuhan, berarti orang itu setia, menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ibadah bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan dan yang setia kepada Tuhan, itu bukan satu keharusan. Ya, perhatikan kalimat atau ucapan saya. Beribadah, berdoa, dan seterusnya melayani juga bukan satu keharusan. Harus. Kata harus itu seakan-akan pemaksaan, ya, dipaksa. Tapi bagi anak-anak Tuhan, beribadah, termasuk berdoa, termasuk mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, itu adalah satu kerinduan, seperti pujian, kerinduan. Kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat datang, sangat merindukan beribadah, seperti kita, sangat merindukan. Dia jiwanya haus, rindu. Dan kalau saya mendengar ada beberapa kaum muda juga, oh saya beribadah, hatinya senang sekali, ya, hatinya senang. Ini tanda orang yang menjadi miliknya Tuhan. Tetapi ada proses untuk menjadi milik kesayangan Tuhan. Saya akan baca lagi, saya senang ayat ini ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kalau menjadi milik kesayangan itu tidak mudah untuk dilepaskan ya. Bapak Ibu Saudara mungkin punya sesuatu yang membuat sangat senang dengan harta, dengan sesuatu itu, barang saya umpamakan nilainya tidak seberapa ya. Ada banyak juga di TV dibayar dengan harga yang mahal, enggak ya. Dibayar dengan mobil, enggak, padahal nilainya itu tidak seberapa. Tapi karena barang itu sangat disayangi, tidak diberikan kepada siapapun dengan nilai setinggi apapun.
Haleluya. Karena lebih lagi kita ini sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, tidak main-main ya. Tidak main-main. Kita ini diangkat menjadi milik kesayangan Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dibedakan. Jadi anak-anak Tuhan yang setia beribadah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dinilai oleh Tuhan. Oh, ini layak jadi anak kesayangan. Ya. Haleluya. Masa pandemi ini ujian bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, benar-benar ujian, benar-benar ujian. Kemarin hati saya kaget ya, kalau anak sekolah minggu tetap dilayani. Aduh, saya mendoakan guru-guru sekolah minggu yang bertanggung jawab dan setia. Kiranya Tuhan semakin menambah-nambahkan kasih dan karunia-Nya buat guru-guru sekolah minggu, pengurus pemuda juga ya. Mereka sekalipun tidak tatap muka ada. Di sini kita memang kehilangan banyak waktu untuk berdoa, beribadah bersama-sama. Makanya saya juga sering layani video call dalam doa dan penyembahan. Dan masa pandemi ini mengajar jemaat untuk dewasa, untuk mandiri, tidak harus dipimpin oleh pendetanya. Jalan, semua jalan. Saya selalu ingin mendengar bagaimana dalam ibadah online. Oke, dengan siapa? Dengan ini. Puji Tuhan ya, tidak mengurangi semangat kita untuk berdoa, untuk beribadah mendengar firman Tuhan. Saya ulang, mata Tuhan tertuju pada orang yang setia. Setia itu tanda orang yang setia kepada Tuhan, yaitu beribadah, berdoa, mendengar firman Tuhan. Teladan yang mulia dalam kesetiaan. Teladan yang mulia dalam kesetiaan adalah Tuhan Yesus. Kita baca Filipi pasal yang kedua. Ini teladan yang perlu kita ikuti ya. Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan ayat 7 demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus sebagai
Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa. Dia turun ke dunia. Selama di dunia dia menjadi manusia yang lapar, yang capek, yang susah, yang haus, sama dengan kita. Tetapi kemahakuasaannya itu tidak dipertahankan. Dia mengambil posisi sama dengan manusia. Jadi meletakkan kehormatannya, derajat. Itu teladan Tuhan, kerendahan hati. Dikatakan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Kerendahan hati, merendahkan diri. Dan taat. Kalau kita kupas, kata taat itu sangat dalam, ya, sangat dalam. Ketaatan kita bukan diukur oleh minggu nang gereja, bukan itu saja yang diukur. Di luar, di rumah, di jalan, dimanapun, tidak dilihat oleh pendeta, tapi menunjukkan aku taat kepada Tuhan, yaitu berbuat benar menurut firman Tuhan. Orang yang taat itu tidak mengeraskan hati dengan firman Tuhan, ya, hanya didengar tapi tidak dilakukan. Itu sama dengan mengeraskan hati. Orang yang taat, kerinduannya adalah memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Saya merenung, saya seringkali berdoa, Tuhan ampuni dosa, kesalahan saya. Saya sadar belum bisa, ya, setia sesuai dengan targetnya Tuhan. Masih jauh Tuhan. Saya seringkali menangis, Tuhan ampuni. Belum bisa menyukakan hati Tuhan. Belum bisa sepenuhnya, masih banyak kekurangan. Tapi berusaha untuk taat. Orang yang taat kepada Tuhan, saya ulang, orang yang benar-benar taat kepada Tuhan, Tuhan saja menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Apalagi kita jemaat yang sudah diberkati, kita diberikan nafas sampai hari ini. Itu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah setiap saat, setiap waktu, saya ulang dan saya tekankan, beribadah, berdoa, mendengar firman Tuhan bukan tanda petik keharusan, ya, tapi satu kebutuhan, kerinduan. Tuhan, aku rindu beribadah, memuliakan Tuhan, bukan saat ada waktu nek pagi tok, nek minggu tok. Sambil kita bekerja, hati ini memuliakan Tuhan. Sambil jalan kita bisa mengagungkan Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tadi kita sudah baca, Tuhan melihat hati, melihat batin. Benarkah kita benar-benar kita taat, benar-benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Tuhan itu menilik. Kenapa?
agak batin aja, tiba-tiba sing dibatin didengar. Ya. Saya yakin dan percaya semua jemaat mengalami ketika anak-anak saya masih kecil, banyak yang kesaksian sebenarnya berkat pemeliharaan Tuhan. Agak batin suwe saya tidak bisa membelikan susu, tok permisi, agak batin belum selesai. Ya. Ada tamu, ini buat anak-anak, waktu anak-anak masih kecil ya. Agak batin belum punya anak, waktu itu masih di latar ya. Jalan masih sepi, tidak seramai ini. Mobil siji loro ya. Ini nih ada orang kasih berkat, ya tahu-tahu mobil berhenti, turun terus tersenyum, padahal saya nggak kenal. Tante, saya dari Semarang gini, pulang ninggali berkat. No itu loh, Tuhan itu menilik, tahu hati kita. Dan orang yang dikasih Tuhan ya, selalu ada di hatinya Tuhan. Jadi kita ini, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, kita ini ada pujian ya, kita ini ada di dalam hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada di tangan Tuhan. Anak cucu kita itu selalu di hatinya Tuhan. Diingat terus ya. Ada satu ayat mengatakan diingat terus, tidak sedetik pun Tuhan melupakan kita. Selalu di hatinya Tuhan. Betapa indahnya ya hidup kita, nama kita ada di hatinya Tuhan. Bersyukur enggak Bapak Ibu Saudara? Sangat-sangat bersyukur, seperti Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu ya. Di mana terus diiling-iling wis anakku akeh ngopo, putuku, apalagi kalau mendengar dikabari masuk angin, wala bisa tidur ndak bisa kan ya, kelingan terus mendoakan. Nah hidup kita dikatakan tadi menjadi milik kesayangan Tuhan, yang dikasih Tuhan. Kita ini dikasih, selalu diingat oleh Tuhan ya. Syukur Mazmur 101 ini indah sekali ya. Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang yang setia. Mazmur, tema ini saya ambil dari sini. Mazmur 101 ayat yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Ini Raja Daud ya. Raja Daud menulis kata-kata ini ditujukan kepada rakyat, kepada karyawan, kepada keluarga. Dikatakan, saya baca lagi, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Raja Daud ya, menilai mungkin para menterinya, panglimanya, tentara, pegawai-pegawai istana. Raja Daud melihat dan menilai, oh orang ini setia ya, orang ini tanggung jawab,
orang ini dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan tertuju kepada orang yang setiawan di negeri supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Bersama-sama terus di dalam istana yang indah, bukan hanya indah tapi nyaman, penuh berkat sukacita. Terus orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang hidup dengan cara tak bercela. Ini satu tuntutan, saya katakan proses, ya, proses untuk menjadi milik kesayangan Tuhan yang sangat dikasihi, sangat dihargai. Harus hidup dengan cara yang tak bercela, walaupun sulit. Hidup dengan cara yang tak bercela ini, sebentar ya, makan waktu sedikit. Tak bercela berarti, maaf, kalau berkata atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau berkata ya, ya iya, tidak di hadapan orang, ya nanti saya begini, di belakangnya enggak. Ya, ya iya. Kalau mau hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi milik kesayangan Tuhan, bisa melayani Tuhan, kita harus benar-benar baik perkataan, baik perbuatan, pikiran sampai pikiran pun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tanda-tanda orang yang rindu menjadi milik kesayangan Tuhan. Kalau tidak beribadah itu susah. Kalau tidak berdoa itu susah. Saya sangat bersyukur kalau jemaat ditambah, walaupun tidak banyak, tapi saya bersyukur jemaat selalu merindu beribadah. Ini tanda milik kesayangan Tuhan. Kalau Raja Daud saja bisa menilai pegawainya, ya, orang-orang yang setia itu akan dikasihi, dihargai, bisa diperbolehkan melayani, bisa tinggal dalam istana dan seterusnya. Apalagi kita, ya, apalagi kita, Tuhan menilai luar biasa. Uji anakku yang kukasihi. Saat kita sakit, ada beberapa jemaat yang sakit beberapa waktu yang lalu. Kita berdoa sampai karena kondisi seperti ini, saya angkat telepon, ayo kita doa lewat video call, ya. Itu bukti kasih hamba Tuhan kepada jemaat. Biarlah kita pun menunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sekalipun kita terbatas, sangat terbatas, kita tidak bisa selalu berjumpa, tapi doa kita, roh kita, jiwa kita selalu menyatu di hadirat Tuhan. Kita masuk dalam pujian. Haleluya Yesus.